14 kebiasaan remeh yang bikin rumah minimalis jadi kumuh dan kelihatan angker. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Bun, coba deh sekali-kali berdiri di depan pintu rumah sendiri pas maghrib sambil merhatiin sudut-sudut ruangan. Kerasa tidak ada aura dingin yang bikin bulu kuduk berdiri, padahal AC sedang mati. Fenomena rumah minimalis yang berubah jadi sarang hantu visual ini lagi ramai banget dibahas di forum dekorasi interior karena ternyata banyak hunian modern yang malah kehilangan nyawa dan berubah jadi pengap. Penting banget kita bahas ini sekarang. Karena kalau dibiarkan, rumah yang harusnya jadi surga malah bikin stres dan terasa berpenghuni lain, padahal cuman kita yang tinggal di situ. Merujuk pada artikel Psikologi Ruang, suasana rumah yang berantakan dan gelap secara konsisten terbukti bisa menurunkan frekuensi energi positif dan menciptakan suasana mencekam yang bikin penghuninya merasa tidak betah. Tanda pertama yang paling sering bikin rumah minimalis jadi horor adalah tumpukan kardus paket belanja online yang dibiarkan menggunung di pojok ruangan sampai jadi monumen debu. Ini serius, Bun. Kardus coklat yang numpuk itu, kalau malam-malam kena cahaya lampu remang, bentuknya sudah mirip banget sama orang jongkok di pojokan. Kebiasaan remeh menunda buang sampah kertas ini bukan cuma bikin sempit, tapi bikin sudut rumah jadi gelap dan lembab. Persis seperti setting film horor tahun 80-an yang bikin kita takut ke toilet sendirian. Cobalah langsung lipat dan buang kardusnya begitu barang sampai supaya tidak ada penampakan misterius di sudut mata saat kita lagi asyik nonton drakor malam-malam. Kebiasaan kedua yang bikin aura rumah jadi mistis adalah membiarkan tanaman hias di dalam ruangan mati sampai kering kerontang dan warnanya jadi coklat kehitaman. Tanaman mati itu memancarkan energi layu yang bikin suasana rumah jadi muram, seolah-olah ada kehidupan yang tersedot habis dari dalam sana. Bayangkan saja, ada tamu datang lalu melihat pohon monstera yang sudah jadi kerangka. Pasti mereka berpikir pemilik rumahnya sedang berduka atau malah memelihara sesuatu yang tidak kasat mata. Segera potong bagian yang kering. Atau, kalau memang tidak bakat memelihara tanaman, mending pakai yang plastik saja, daripada memelihara mumi, tumbuhan di ruang tamu yang bikin merinding. Ketiga, tolong banget ya Bun, jangan hobi menggantung baju sisa pakai di belakang pintu sampai tebalnya mengalahkan gorden jendela utama. Tumpukan baju itu, kalau kena angin sedikit saja pasti bergoyang. Dan di dalam kegelapan, imajinasi kita pasti langsung membayangkan itu adalah sosok tinggi besar yang sedang berdiri mengawasi. Belum lagi bau keringat yang bercampur debu bikin aroma ruangan jadi apek seperti bau gudang tua yang sudah puluhan tahun tidak dibuka manusia. Biasakan langsung masukkan ke keranjang cucian atau gantung di lemari supaya pintu bisa terbuka sempurna dan tidak ada siluet menyeramkan yang menyambut kita saat membuka kamar. Tanda keempat adalah membiarkan lampu yang sudah berkedip-kedip mau mati tetap terpasang di area lorong atau kamar mandi tanpa niat untuk menggantinya. Suasana lampu yang hidup segan mati tak mau itu benar-benar menciptakan efek sinematik ala rumah angker yang bikin jantung copot tiap kali mau ambil minum di dapur. Kita ini niatnya punya rumah minimalis yang estetik, bukan mau uji nyali setiap malam. Cuma gara-gara malas beli bohlam baru di toko sebelah. Cahaya yang stabil itu kunci utama biar rumah terasa hangat dan aman. Jadi jangan pelit sama urusan penerangan kalau tidak mau suasana rumah jadi suram dan mencekam. Kebiasaan kelima yang sering luput adalah menimbun piring kotor di wastafel sampai besok pagi dengan alasan lelah padahal sisa makanan itu mengundang bau tidak sedap. Bau sisa makanan yang membusuk itu kalau malam hari aromanya
bisa aneh banget. Kadang mirip bau amis yang sering dikaitkan sama hal-hal gaib oleh orang tua zaman dulu. Selain mengundang kecoa dan tikus yang berisik di malam hari, wastafel penuh piring kotor itu bikin dapur kelihatan kumuh dan memberikan kesan pemilik rumah yang sedang kehilangan kendali atas hidupnya. Cuci piring sebelum tidur itu seperti ritual pembersihan energi supaya pagi-pagi kita bangun dengan perasaan segar tanpa disambut pemandangan tumpukan lemak. Tanda keenam yaitu membiarkan cermin di kamar mandi atau meja rias penuh dengan bercak air dan debu sampai pantulannya jadi buram dan tidak jelas. Cermin yang kotor itu bikin bayangan kita sendiri jadi kelihatan aneh dan menyeramkan. Apalagi kalau kita lagi cuci muka malam-malam dengan mata setengah tertutup. Secara estetika, cermin buram itu tanda rumah yang tidak terawat dan bikin cahaya tidak bisa terpantul dengan cantik ke seluruh ruangan minimalis kita. Luangkan waktu 2 menit untuk mengelapnya sampai kinclong supaya setiap kali kita bercermin, yang kelihatan adalah wajah cantik kita, bukan bayangan samar yang mirip hantu di film horor. Kebiasaan ketujuh yang bikin rumah terasa berat adalah membiarkan tumpukan koran atau majalah lama di bawah meja tamu sampai warnanya menguning dan jadi sarang laba-laba. Kertas tua itu punya aroma khas yang kalau bercampur dengan udara lembab bisa menciptakan suasana pengap yang bikin napas terasa sesak setiap kali masuk ruangan. Laba-laba yang bikin sarang di sela-sela kertas itu adalah tanda nyata bahwa rumah kita sudah mulai diambil alih oleh alam karena jarang disentuh pemiliknya. Segera sortir mana yang masih dibaca dan mana yang harus masuk ke tukang loak supaya ruang tamu kembali lapang dan tidak terasa seperti perpustakaan berhantu yang terbengkalai. Tanda ke-8 adalah membiarkan gorden jarang dicuci sampai warnanya berubah jadi abu-abu kusam dan penuh debu yang beterbangan setiap kali tertiup angin. Gorden yang kusam bikin cahaya matahari yang masuk jadi terasa redup dan tidak sehat, menciptakan suasana rumah yang selalu terlihat mendung meskipun di luar sedang panas terik. Debu yang menempel tebal juga bikin udara jadi berat. Dan secara visual, gorden dekil itu sukses mengubah rumah minimalis modern jadi hunian kuno yang tidak terurus. Mencuci gorden memang melelahkan, tapi hasilnya sebanding dengan suasana rumah yang mendadak jadi terang dan terasa lebih lega seketika. Kebiasaan yang ke-9 adalah kebiasaan menumpuk sepatu di depan pintu rumah sampai berceceran tidak karuan itu benar-benar merusak pemandangan dan bikin aura pintu masuk jadi negatif. Pintu masuk adalah wajah rumah kita. Kalau di depannya saja sudah berantakan dan bau, jangan harap energi positif mau masuk ke dalam hunian kita. Sepatu yang tergeletak sembarangan juga sering bikin kita tersandung di kegelapan. Dan suara gesekan sepatu di lantai malam-malam sering kali bikin kita parno sendiri. Susun rapi di rak sepatu atau masukkan ke dalam kotak supaya tamu tidak merasa sedang bertamu ke rumah penimbun barang yang tidak punya aturan. Ke-10 adalah membiarkan kabel-kabel elektronik menjuntai berantakan di belakang meja televisi seperti helaian rambut hitam yang tidak beraturan. Dalam dunia interior, kabel yang semrawut itu disebut polusi visual yang bikin otak kita lelah dan merasa cemas tanpa alasan yang jelas setiap kali melihatnya. Kalau lampu dimatikan, bayangan kabel-kabel itu di dinding bisa kelihatan seperti tangan-tangan hitam yang mau menggapai. Beneran bikin merinding kalau kita terlalu lama memperhatikannya. Gunakan pengikat kabel atau penutup khusus supaya semuanya rapi dan tersembunyi. Karena rumah minimalis itu intinya adalah kesederhanaan dan keteraturan visual yang menenangkan jiwa. Tanda ke-11 yaitu kebiasaan membiarkan pintu lemari atau laci yang rusak tetap terbuka setengah karena tidak bisa ditutup rapat lagi. Pintu yang mangap itu memberikan kesan ada sesuatu yang sedang bersembunyi di dalamnya dan sedang mengawasi kita dari balik celah kegelapan kayu. Selain bikin rumah kelihatan berantakan, perabot rusak yang tidak segera diperbaiki itu menunjukkan kita
kurang peduli dengan tempat tinggal kita sendiri yang akhirnya merusak suasana hati. Segera panggil tukang atau perbaiki sendiri pakai obeng supaya semua pintu tertutup rapat dan tidak ada lagi ruang gelap yang memicu imajinasi liar kita di malam hari. Kebiasaan ke-12 adalah menyimpan barang-barang rusak seperti jam dinding mati atau pajangan pecah dengan harapan suatu saat nanti akan diperbaiki, padahal tidak pernah terjadi. Jam yang berhenti di angka tertentu itu klasik banget, jadi simbol kematian atau waktu yang terhenti di cerita mistis, jadi mending segera ganti baterainya sekarang juga. Barang pecah yang dipaksakan dipajang juga membawa kesan kemiskinan dan energi yang rusak, bikin rumah minimalis kita yang harusnya mewah, jadi kelihatan murahan dan angker. Buang saja barang yang sudah tidak berfungsi karena menyimpan sampah hanya akan memberatkan langkah kita untuk maju dan bikin rumah terasa sumpek penuh beban. Tanda ke-13 adalah membiarkan area kolong tempat tidur penuh dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai sampai debunya setebal karpet. Kolong tempat tidur yang kotor itu bikin tidur kita tidak nyenyak. Karena secara bawah sadar kita tahu ada tumpukan kotoran tepat di bawah tempat kita beristirahat. Banyak orang merasa takut ada sesuatu di bawah kasur. Padahal yang ada di sana cuma tumpukan baju lama dan mainan anak yang sudah rusak tapi malas dibuang. Bersihkan kolong tempat tidur secara rutin supaya sirkulasi udara lancar dan kita bisa tidur dengan tenang tanpa bayangan aneh-aneh yang mengganggu mimpi indah kita. Kebiasaan terakhir yang paling krusial adalah jarang membuka jendela di pagi hari, sehingga udara di dalam rumah jadi terjebak, basi, dan berbau apek khas rumah kosong. Udara yang tidak berganti bikin suasana rumah terasa berat dan bikin kita gampang merasa lesu serta sering sakit kepala tanpa sebab yang jelas. Rumah yang tertutup rapat sepanjang hari memang aman dari debu luar, tapi malah bikin energi di dalam jadi mati dan terasa sangat angker karena tidak ada kehidupan yang mengalir. Buka lebar-lebar jendelanya tiap pagi, biarkan sinar matahari masuk mengusir kegelapan, dan bawa masuk udara segar supaya rumah minimalis kita benar-benar jadi tempat yang sehat dan penuh energi. Intinya, Bun, rumah minimalis itu butuh sentuhan kasih sayang dan perhatian kecil supaya tidak berubah jadi tempat yang menyeramkan bagi penghuninya sendiri. Memperbaiki kebiasaan remeh ini bukan cuma soal estetika semata, tapi soal menghargai diri kita sendiri dengan menciptakan lingkungan tinggal yang nyaman dan penuh kedamaian. Mari kita mulai beres-beres sedikit demi sedikit, buang yang tidak perlu, dan hiasi rumah dengan tawa serta cahaya yang terang benderang setiap harinya. Dengan rumah yang bersih dan rapi, aura negatif pasti menjauh, dan kita bisa hidup lebih bahagia bersama keluarga tercinta dalam hunian yang selalu terasa segar dan penuh harapan baru. Apakah Bunda sudah siap untuk mengecek pojokan rumah hari ini dan membuang semua barang yang bikin suasana jadi angker? Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.